Iya. Oke Bu, selamat pagi Bu. Pagi Bu Juliana. Pagi Bu. Maaf Bu, Kenapa minta maaf? sedikit mengganggu waktu Apa salah Ibu. Ibu? Sedikit mengganggu waktu Ibu. Jangan mengganggu Bu. Minta waktu. Minta waktu Ibu. Oke. Ini Bu terkait tugas kami. Bercandanya saya. Iya Bu. Terkait tugas kami di Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 Iya, Bu. saya bangga Iya. jadi kepala sekolah ketika guru saya jadi guru. Lanjut. Nah, jadi ini berkenaan dengan tugas kami modul 31 pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Modul 31 ya sampai modul berapa ini Bu? 33 nanti. 33 udah mau selesai. Iya. Jadi saya Jadi saya jadi kepala sekolah ya. mudah-mudahan Bu, tapi kalau ini memang belum ke situ apa Bukan mau jadi kepala ilmunya sekolah. dulu Bu, ya kan? Pemimpin pembelajaran lah itulah seperti itu. Betul. Jadi sebelum kita ada beberapa nanti saya minta waktu Ibu. Silakan. Ibu, sebelum kita ke apa Bu pertanyaannya kan, saya mau apa namanya ya bertanya nih Bu. Menurut Ibu Bu, kira-kira apa Bu perbedaan dilema etika dan rujukan moral? Itu sama-sama kasus, sama-sama masalah ya kan. Tapi kalau dikatakan ya dilema etika itu ya kasus atau masalah yang benar versus benar. Kalau rujukan moral benar versus salah. Ini seperti itu. Simple saja ya kan. Oke Bu, kita mulai saja Bu ya. Udah mulai dari Iya, tadi. itu kan pengantarnya bukan pertanyaannya, ada beberapa Iya. nanti sedikit ya Bu. Oke, lanjut. Oke. Selama ini kan Bu, Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah di SMA Negeri Sibolga, tentu banyak kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang sudah Ibu ambil keputusan lah misalnya ya kan Bu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu termasuk ke rujukan moral atau etika, dilema etika? Seperti itu. Jadi ini harus kembali dulu ke bawah ya. Jadi gini, di SMA Negeri 2 Sibolga ini kan sudah ada susunannya, struktur organisasinya ya kan. Sudah ada kepala sekolahnya, ada B-nya, ada kelasnya, semua kan sudah tersusun struktur dan lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Masing-masing tentunya setiap guru ataupun tenaga administrasi itu kan sudah memahami apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Jadi kalau ada masalah ketika itu sudah sampai kepada kepala sekolah, berarti kan sudah ada datanya, ada datanya kan, lalu bagaimana mengidentifikasinya. Kemudian berdasarkan itu kita pelajari, kita identifikasi masalahnya itu, kasus-kasusnya itu tadi, berdasarkan data-datanya itu, kemudian kita simpulkan. Kemudian dari simpulan itu kita jadikan menjadi bahan untuk menggolongkan dia, apakah dia dilema etika ataukah dia rujukan moral, karena datanya kan sudah di bawah. Jadi Ibu mengidentifikasi masalah berdasarkan data Bu ya, datanya harus sudah valid seperti itu Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan
mengambil keputusan di sekolah yang Bu pimpin, misalnya 2 ini Bu, terutama dengan kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya Bu, kasusnya Bu, ada di kenaikan kelas, rapat kenaikan kelas, ada siswa yang syarat kenaikan kelasnya belum memenuhi, misalnya tingkat kehadirannya itu tidak mencapai syarat yang sudah ditentukan oleh sekolah, seperti itu kan bukan. Tapi setelah diambil datanya, ditelusuri, dicari informasi dari wali kelas, dari guru BK-nya, ternyata si anak ini tergolong anak yang kurang mampu, seperti itu, miskin misalnya kan Bu. Nah, dia untuk sekolah saja dia ongkosnya tidak ada. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari saja Bu, untuk keluarganya di rumah itu harus menunggu orang tuanya yang kebetulan orang tuanya ini adalah nelayan Bu ya. Harus misalnya dalam 1 bulan 2 bulan baru kembali, seperti itu. Artinya ekonominya lemah lah, seperti itu Bu. Jadi anak ini berpikir dia harus membutuhi kebutuhannya dulu baru dia sekolah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Bu cara Ibu mengambil keputusan sesuai dengan kasus tersebut? Kasus dilema etika ini kan Bu ya. Jadi dalam hal ini tentunya sebelum seorang pemimpin ataupun seorang kepala sekolah yang mengambil keputusan, dia harus tetap dulu ya, berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan anak itu tadi. Tak boleh serta-merta hanya dengan laporan seperti itu langsung kepala sekolah mengambil keputusan, tidak, tetap harus meminta masukan ataupun pendapat, termasuk juga kebenaran daripada informasi yang ada itu tadi. Lalu kemudian diambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip. Ya. Jadi Ibu sudah berdasarkan dari kasus tadi Bu ya, peraturan dan belas kasihan ya Bu ya. Nah, iya, kasihan Ibu harus sebelum Ibu mengambil keputusan, Ibu harus melihat dulu datanya, kebenarannya, kevalitannya, betul tidak data itu, begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga berkolaborasi seperti itu ya dengan pihak-pihak terkait ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika tadi? Langkah-langkahnya ya kembali ke tupoksi dari masing-masing di dalam struktur itu sendiri, ya kan? Jadi ketika sudah sampai kepada kepala sekolah ada masalah, dia kan sudah membawa data seperti itu. Data itu kemudian yang kita identifikasi masalahnya apa, apalagi informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait. Ya, seperti itu Bu. Jadi selanjutnya Ibu tanya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini? Hal-hal yang efektif Ibu anggap dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema ini? Dilema etika yang dianggap efektif, yang paling efektif itu bahwa masalah yang ataupun kasus itu tadi datanya lengkap, informasinya lengkap, benar dan valid, seperti itu. Kemudian komunikasi antar siapa saja pun yang terlibat dengan masalah itu bagus gitu. Ada komunikasi, ada data, kemudian ada validasi data. Oke, ya, berarti sebelum diambil keputusan, Ibu identifikasi dulu, kemudian datanya valid ya Bu ya, kemudian ada kolaborasi atau apa namanya Bu? Pertanyaan yang paling efektif ya kan Bu ya, komunikasi antar pihak yang terkait seperti itu Bu ya. Oke, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi?
tantangannya Bu. tantangan yang dalam pengambilan keputusan. Iya. Ini yang menjadi tantangannya itu belum semua sepemahaman seperti itu. Belum semua sepemahaman bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu kita nggak boleh terlalu kaku. Tidak boleh terlalu kaku seperti yang Ibu bilang tadi, masih contoh kasusnya kan, bahwasanya ada anak dengan masalah yang seperti itu, bagaimana kita memberikan keputusan sama dia, bahwa ternyata ada yang ngotot, dia harus tinggalkan dengan peraturan kita yang begini, ya kan? Sementara di sisi yang lain kita harus memikirkan masa depan dia, ya kan? Nah, pemahaman itu yang belum ada di diri setiap orang, di seorang. Itu tantangannya Bu ya. Itu tantangan. Sepemahaman dia ya. Belum sepemahaman bahwa ada kebajikan. Iya. Yang harus kita pikirkan sebelum mengambil keputusan seperti itu ya. Nilai kebajikan Iya. besar. Oke. Dari yang sudah pertanyaan Ibu SMK dan Ibu sudah jawab, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal atau schedule ya Bu ya, yang tertentu dalam sebuah kasus penyelesaian dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah ini di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apakah ada jadwal? Iya. Jadwal Untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini. tidak ada jadwal. Sebagian masalah tidak ada jadwalnya datang. Tanya dulu Ibu, adanya jadwal masalah itu kapan dia datang? Ya mudah-mudahan jangan sampai ada, itu kan Bu ya. Itu jadi tidak ada jadwal, tapi kalau ada masalah ya harus kita cepatkan melakukan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Itu. Prosedurnya ya, prosedurnya ya kembali seperti di awal tadi, bahwa ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Adakah seseorang yang membantu atau Faktor-faktor ya? Faktor apa? Saya mau jawab itu faktor kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif dari setiap orang yang terlibat dalam satu kasus. Lalu siapa yang seseorang kah? Bukan seseorang, tapi semua tim di SMA Negeri 2 semua Bapak Ibu. Luar biasa Bu ya, SMA Negeri 2 ya. Nanti kalau ada kasus semuanya sudah bekerja sama ini Bu ya, tim di SMA 2 Ya, bukan ya? semua campur tangan, tetapi sesuai tupoksinya Bu ya. Iya. Iya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Iya. Iya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu kita harus mengikuti tahapan-tahapan. Kemudian keputusan yang kita ambil itu haruslah keputusan yang bermanfaat untuk banyak orang. Biasa Bu ya, harus memang memikirkan kepentingan Kepentingan banyak. orang banyak. Nah itu ya. Iya. Apa aku bilang tadi bahasanya? Banyak orang. Banyak orang nih. Ya, harusnya kepentingan orang banyak. Oke. Terima kasih Bu, waktunya Bu. Sudah selesai? Iya, kurang lebih sudah 15 menit ya Bu ya. Kita berbincang-bincang. Ya. Semoga saya dapat Bu, pelajaran dari Ibu saya dapatkan ini mudah-mudahan jadi modal saya nanti dalam mengambil keputusan khususnya untuk di kelas saya Bu ya. Semangat terus. Oke. Ibu Iliana. Iya. Saya pun belajar dari Ibu tentang dulu bergerak.
Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu ya. Selamat Sukses ya siang. Bu. Oke Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sedikit ya Umi. Ini ada saya Yuliana Spion, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sibolga. Terkait dengan tugas CGP yang ini mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan seorang pemimpin. Boleh Umi minta waktunya sedikit aja Umi, hanya mungkin 15 menit ya Umi. Kita berbincang-bincang bagaimana tentang pengambilan keputusan Umi sebagai sekolah di SD ITA biasa ya Umi. Boleh ya Umi ya? Boleh Pak. Oke. Sebelumnya lagi mohon maaf Umi untuk saya rekam videonya boleh ya Umi? Oke, terima kasih banyak. Oke Umi, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin Umi, menurut Umi apa perbedaan dilema etika dan rujukan moral? Kalau dilema etika menurut pandangan saya adalah yang sama-sama mempunyai penanganan hal yang sama seperti itu ya. Tapi kalau dia yang namanya rujukan moral itu pastinya ada permasalahan dan serta kebenaran. Kalau di ilmu etika berarti benar persis benar seperti itu yang Umi ya, dan satu lagi rujukan moral benar persis salah ya, yang Umi ya. Oke, kita mulai saja ya Umi ya. Oke. Selama ini Umi sebagai pemimpin di sekolah TKIT Al-Muyassar ini, bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini, saya yang pertama adalah berkoordinasi dulu lepasnya dengan gurunya kan, terus dari itu memanggil pihak-pihak yang terkait, baru dari itu yang terlibat di dalam hal itu dengan melihat kebenaran serta melihat menguji kebenaran itu sampai sejauh mana gitu kan. Nah, setelah masalah itu kita temukan sesuai dengan data dan faktanya, lalu kita bermusyawarah bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa yang pastinya mengarah kepada kebaikan bersama. Oke Umi ya, berarti bisa saya simpulkan Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Umi berkoordinasi dulu ya dengan pihak yang terkait, kemudian mencari fakta-fakta tentang kasus tersebut, kemudian mencari pihak-pihak yang terkait ya, kemudian melakukan musyawarah dan untuk kebaikan bersama seperti itu ya. Oke, bagus ya Umi ya, luar biasa. Selanjutnya Umi, bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Umi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau memang berat ya, untuk hal kasus seperti ini gitu kan, karena mempunyai dilema etika yang sama-sama mempunyai kepentingan atau kebaikan yang nilainya sama-sama baik. Tapi kalau saya sebagai pemimpin tentu saya harus berpegang teguh pada yang namanya komitmen, yang namanya ideologi yang sudah kita sepakati bersama untuk kepentingan bersama juga gitu, untuk kepentingan bersama. Jadi diperlukannya ada koordinasi yang baik sehingga kesepakatan ini nanti tidak hanya berpihak pada satu pihak, tapi untuk kepentingan bersama. Iya ya. Oke Umi, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Umi lakukan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Yang pastinya hal yang pertama itu kita ada melakukan yang namanya mencari fakta dan datanya dulu terlebih dahulu. Terus kita memanggil pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan ini. Terus kita berkoordinasi dengan guru atau staf-staf yang ada di sekolah TK ini untuk mencari solusi dan bermusyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik
yang pastinya untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Oke ya, seperti yang disampaikan berarti di awal ya, langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah mencari fakta ya, data yang valid tentang kasus itu, memanggil pihak terkait, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait juga, melakukan musyawarah dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan atau bermanfaat bagi banyak orang ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian Umi, hal-hal apa saja yang selama ini Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam etika? Hal-hal yang paling efektif menurut saya yang pastinya kalau kita di sini ada namanya surah. Surah itu adalah rapat yang internal di antara kita semuanya. Ada pihak koordinator yayasan, ada guru-guru juga, yang mana nanti dengan surah ini atau rapat ini kita pastinya mencari solusi yang terbaik seperti apa untuk yang terbaik juga di TK ini. Iya Umi ya, ada surah namanya Umi ya, rapat internal di sekolah ini ya. Oke Umi. Kemudian hal-hal apa saja? Tentu dalam pelaksanaannya tentu ada tantangan ya Umi ya. Nah, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini? Bagaimana Umi? Kalau hal-hal tantangan yang paling pertama itu kalau menurut saya adalah yang mana kepentingan ini yang pasti kepentingan ini berharapnya tantangannya ini apalagi terkait dengan anak-anak yang perlu penanganan khusus. Jadi bagaimana sikap kita terhadap anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang berharap dengan adanya penanganan ini dapat tidak membebankan atau berpihak pada satu sisi, tapi juga sama-sama memberikan manfaat baik bagi anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Ya, artinya tidak berat sebelah ya. Iya, ya. betul. Ya, Kita sesuai tetap dengan peraturan yang sudah disepakati bersama. Iya, sesuai dengan peraturan atau peraturan yang ada atau kebijakan di sekolah ya Umi ya. Iya. Oke Umi, selanjutnya apakah Umi memiliki waktu nih terkait atau jadwal terkait penyelesaian masalah kasus di dalam etika ini, atau apakah langsung diselesaikan di tempat? Kan biasanya kasusnya Umi ada kasus ringan, kasus berat gitu. Apakah ada jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Umi lakukan? Karena kasus ini namanya anak-anak ya, memang kasus ini jarang terjadi gitu kan. Jadi kita tidak ada yang namanya jadwal khusus untuk hal itu. Namun tergantung juga dari berat dan ringannya suatu permasalahan. Kalau itu memang ringan, kita selesaikan pada saat itu juga gitu. Namun kalau dia berat, kita melakukan prosedur beberapa tahapan untuk mengidentifikasi permasalahan tadi. Dengan dengan pertama kita mencari dulu fakta dan datanya, terus kita memanggil pihak-pihak yang terkait, terus kita berkoordinasi juga dengan guru yang bersangkutan, lalu kita bermusyawarah lah untuk mencari kesepakatan bersama hal apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kalau bisa saya simpulkan ya Umi ya, berarti situasional ya berarti Umi ya. Ya kalau dia kasus yang ringan ya bagaimana caranya diselesaikan saat itu juga. Kalau dia berat ya tentu butuh pihak-pihak terkait dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah seperti ya Umi ya. Oke Umi. Nah selanjutnya Umi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dalam etika? Tentu faktor-faktor yang pertama itu kita perlunya adanya penanganan kerjasama yang baik. Iya, ya. Koordinasi yang baik dari semua lini masa itu kan, baik terhadap guru, terhadap koordinator yayasan, terhadap apalagi kita sekarang ada namanya komite sekolah gitu kan. Yang mana komite sekolah ini kan juga adalah hasil dari suaranya wali murid gitu. Nah kita ajak kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, yang mana nantinya sama-sama kita duduk untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk hal ini gitu. Ya luar biasa ya Umi ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Umi, dari semua hal yang sudah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Umi petik dari pengalaman Umi saat pengambilan keputusan dilema etika? Yang saya ambil dari untuk permasalahan ini yang perlu menjadi rangkumannya, yaitu kita perlunya adanya yang pastinya itu apapun ceritanya kita harus menjadi yang terbaik gitu kan. Perlunya adanya koordinasi yang baik, ada penyampaian yang baik kepada semua pihak, baik kepada koordinator, yayasan, kepada guru, kepada komite sekolah, bahkan kepada pihak-pihak yang terkait pada hal itu, yang mana nantinya sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama, yang mana nantinya tidak hanya untuk memberikan keuntungan kepada sebelah pihak, namun memberikan kebaikan kepada semuanya. Oke Umi, tak terasa Umi sudah 15 menit ya bincang-bincang kita. Terima kasih atas waktunya Umi sebelumnya. Semoga dapat ilmu yang banyak ilmu yang saya dapat dari percakapan atau perbincangan kita yang singkat ini ya Umi. Semoga dapat saya implementasikan nanti khususnya di walaupun mungkin sekarang belum ya Umi, saya belum membayangkan ke sana juga mungkin belum ya Umi ya, tapi saya bisa implementasikan nanti di kelas saya, khususnya saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas seperti itu ya Umi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.